Jam terakhir sih. Assalamualaikum anak-anak. Sekarang pelajaran geografi tentang negara maju dan negara berkembang. Jam terakhir ya, jam lawan. Sekarang siapa yang belum masuk hari ini? Yang pertama di negara maju dan negara berkembang ini ada dua. Yang pertama ada karakteristik negara maju dan berkembang. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kemudian karakteristik negara maju dan berkembang. Baca bareng-bareng. Kalau kita membahas tentang negara berkembang, yang dimana kesejahteraan masyarakatnya ini masih lebih rendah. Mereka memiliki tenaga ahli yang masih kurang karena tingkat pengetahuannya yang masih rendah. Hal ini tentunya akan menyulitkan untuk bersaing dengan negara maju. Pengelolaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang masih sederhana. Bedanya negara berkembang dan negara maju apa? Ada yang tahu? Bedanya negara maju dan negara berkembang. Ada tata cara misalnya. Ya. Ada penduduknya. Ya. Nah, ini untuk indikator ya, indikator negara maju dan berkembang ini dibedakan dari pendapatan per kapitanya, kemudian jumlah penduduk, kemudian kepadatan penduduk, kemudian ada angka beban tanggungan, kemudian yang kelima ada usia harapan hidup, kemudian yang keenam ada tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, ini untuk sama indikator kuantitatifnya. Ini untuk indikator kuantitatif negara berkembang. Kemudian ini untuk indikator umum. Negara maju pendapatan per kapitanya lebih dari 20. Kemudian negara berkembang untuk negara maju pertumbuhan penduduknya. Kalau yang negara berkembang yang ketiga. Nah, ini untuk indikator kualitatif negara maju dan negara berkembang. Yang pertama ada kesehatan, yang kedua ada pendidikan, kemudian ada pencaharian dan kesadaran hukum. Kemudian ini untuk contoh negara maju di benua Asia ada di benua Asia ada Bangladesh, benua Amerika, kemudian ada kerjasama negara maju dan negara berkembang. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama ini saling menggantungkan antara negara satu dengan negara yang lainnya. Kerjasama ini juga bisa bilateral maupun multilateral. Kerjasama ekonomi yang muncul karena perdagangan internasional, pertukaran sarana dan prasarana produksi, dan juga hubungan hutang tagihan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara yang lainnya. Kemudian ini ada tujuan kerjasama dari ekonomi internasional ini. Yang pertama untuk memajukan perdagangan, kemudian yang kedua ada membebaskan bangsa di dunia dari keterbelakangan ekonomi, kemudian yang ketiga ada memajukan pembangunan di negara berkembang,
Kemudian yang terakhir ada membebaskan bangsa di dunia dari kemiskinan. Nah ini berdasarkan letak geografisnya itu ada menurut daerahnya, yaitu kerjasama beberapa negara dari wilayah tertentu saja. Kemudian ada internasional yang dimana kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Kemudian yang ketiga ada antar daerah, kerjasama antara negara di suatu tempat, kawasan dengan kawasan lainnya.